Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Ase Katul. Mentul mantul. Wayai apa yo? Wayai untuk menyambung cerita Janah part kelima. Tak terasa kita sudah masuk ke part kelima ya guys. Semoga teman-teman semua masih antusias untuk mendengarkan kisah Janah ini. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kalau kemarin aku bersimpuh di kaki bapakku, memohon ampun untuk kesalahan yang telah diperbuat oleh Mas Hadi. Akhirnya bapakku meraihku, bapakku memelukku dengan erat. Bapakku berkata, "Maafkan bapak, Nduk, bapak salah. Bapak salah memilihkan jodoh untukmu. Kamu adalah anak yang patuh pada orang tua, tapi orang tuamu malah salah jalan. Akhirnya kamu berada pada jalan buntu, yang akhirnya jalan itu akan melukai tubuh kecilmu. Orang tuamu telah memasukkanmu ke dalam jalan buntu yang serba salah. Apapun pilihan dan keputusanmu, bapak manut, Nduk. Bapak pasrah." Selepas itu kubisikkan kata di telinga bapakku, "Maafkan kami, Pak. Kami telah membuat malu keluarga. Maafkan kesalahan anak dan menantumu ini, Pak. Maaf." Akhirnya kami bertiga menangis bersama-sama. Kami sepakat hanya aku yang akan bertanya kepada Mas Hadi. Pakku dan makku hanya mendukungku tanpa ikut campur. Akhirnya semuanya sudah kukatakan kepada orang tuaku. Paling tidak malam ini aku lega. Orang tuaku bisa mengerti dan memahami perasaanku. Malam semakin larut. Kuputuskan untuk masuk kamar dan beristirahat. Kulihat bapakku dan makku yang masih terduduk di ruang tamu. Seakan-akan mereka tidak mempercayai kenyataan ini. Azan subuh berkumandang diiringi dengan ketukan pintu. Ini menandakan Mas Hadi pulang. Kusambut Mas Hadi seperti biasa. Setelah masuk, Mas Hadi langsung sholat subuh dan lanjut istirahat. Jam 9 pagi Mas Hadi baru bangun, langsung mandi dan lanjut sarapan. Selepas sarapan langsung kuutarakan semuanya. Belum sampai terucap sepatah kata pun sudah tumpah air mataku. Aku berusaha kuat dan tegar. Mas Hadi berusaha mendekatiku dan berusaha meraihku. Tapi buru-buru aku menghindar dan kutepis tangan Mas Hadi. Sepertinya Mas Hadi paham dengan gestur tubuhku yang enggan disentuh olehnya. "Apa yang kamu perbuat dengan Yeni?" "Memangnya apa yang aku perbuat dengan Yeni? Ada apa ini, Janah? Ada apa? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba kamu melontarkan pertanyaan seperti itu. Apa coba maksud pertanyaanmu itu? Memang apa yang ada di pikiranmu? Memang apa yang aku perbuat dengan Yeni? Di rumah Yeni kemarin apa yang kamu lakukan, Mas?" "Kami hanya latihan, tidak lebih. Kami pun latihan ramai-ramai, tidak hanya berdua saja. Selepas semua orang pulang dan tinggal kamu dan Yeni, apa yang kalian lakukan?" "Tidak ada." "Jangan berkelit, Mas. Semakin kamu berkelit, semakin memanas isi hati dan jantungku pun berdebar kencang." "Memangnya apa yang aku lakukan dengan Yeni? Siapa lagi yang ngadu ke kamu, Janah? Jangan percaya omongan orang. Mereka itu memang suka bergosip. Hobi sekali gibahin orang. Kamu harus bisa bedakan mana fakta, mana fitnah. Jadi istri itu harus pintar, Janah. Jangan mudah percaya perkataan orang lain. Kamu itu jadi istri harus percaya 100% kepada suami. Aku itu kerja keras buat keluarga. Jadi jangan pernah menuduhku macam-macam, Janah.
karena aku sama sekali tidak suka. Sudah Mas ngomongnya. Apa masih ada yang mau diomongin lagi? Ayo Mas. Ada lagi yang mau dijelaskan ataupun disampaikan Mas? Sambil emosiku ceritakan semuanya kepada Mas Hadi. Mbok Dami kemarin kemari. Selepas menyuruhmu pulang, tapi kamu tidak mau. Di pikiran Mbok Dami takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di saat ada wanita dan pria di satu ruangan dalam kondisi sepi, pasti orang ketiganya adalah setan. Setan jahat yang akan menyesatkan kalian dan membisikkan kalian untuk melakukan perbuatan dosa. Dan benar saja Mas, apa yang Mbok Dami takutkan menjadi kenyataan. Mbok Dami menyaksikan dengan mata kepala Mbok Dami sendiri. Kamu dan Yeni melakukan zina di kamar Yeni. Apa sekarang kamu masih mau mengelak Mas? Apa perlu ku bawa Mbok Dami dan Yeni ke sini agar kamu mau mengakui perbuatan kejimu itu? Menjijikkan kamu Mas. Apa tiba-tiba kamu mengalami amnesia Mas sehingga kamu lupa akan apa yang terjadi kemarin? Jawab Mas. Jawab. Mas Hadi hanya bisa tertunduk, lemas tak berdaya. Kini Mas Hadi tidak bisa menampik semuanya itu. Tiba-tiba Mas Hadi bersimpuh di kakiku sambil menangis dan tak henti mengucapkan kata maaf kepadaku. Maafkan aku Jana, maafkan aku hilaf. Yeni yang selalu menggodaku. Aku sudah berulang kali menolak, tapi Yeni terus-terusan menggodaku. Hentikan Mas, hentikan omong kosongmu itu. Kamu itu seperti laki-laki pengecut. Setelah kamu lakukan semua itu dengan sadar, dengan sukarela, dengan penuh semangat, sekarang kamu lempar semua kesalahanmu kepada orang lain. Jahat kamu Mas, pengecut kamu Mas. Maafkan aku Jana, maafkan aku. Aku berjanji aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku berjanji Jana, aku bersumpah. Aku benar-benar kalut waktu itu. Ingin sekali ku hempaskan Mas Hadi sejauh mungkin dari hidupku. Kenapa Mas? Kenapa kau tega melakukan semua itu? Apa salahku Mas? Yeni selalu mendekatiku. Yeni selalu menggodaku. Salahkan saja Yeni. Jangan bebankan semua kesalahan kepadaku. Jangan pernah menjadi laki-laki pengecut Mas. Karena sejatinya kalian berdua telah melakukan kesalahan besar. Aku berjanji Jana, ini adalah pertama dan terakhir kalinya aku melakukan kesalahan seperti ini. Takkan pernah kuulangi lagi. Jika sampai kuulangi lagi, maka kau bebas melakukan apapun yang kau mau, termasuk membunuhku Jana. Aku rela Jana, aku ikhlas. Yang penting adalah maafkan aku Jana, maafkan aku. Aku berpikir, apakah harus memaafkan Mas Hadi? Setelah lama aku pertimbangkan, akhirnya aku raih Mas Hadi. Kukatakan padanya, pilih salah satu di antara kita berdua Mas. Jangan egois dengan ingin memiliki keduanya. Aku pasti akan memilihmu Jana. Aku pasti akan mempertahankan rumah tangga kita, pernikahan kita. Baik Mas, kalau begitu lupakan Yeni, lupakan semuanya. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jalani hidup seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mas Hadi mengiyakan permintaanku. Mas Hadi berjanji akan menjauhi Yeni. Jujur, tidak semudah itu aku bisa memaafkan Mas Hadi. Tidak semudah itu aku melupakan semua pengkhianatan mereka berdua di belakangku. Tidak mudah menyembuhkan rasa sakit ini. Luka ini begitu dalam. Apapun yang terjadi, aku harus kuat. Aku harus bisa memaafkan Mas Hadi. Semua itu demi anak dalam kandunganku, demi malaikat kecilku. Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur karena orang ketiga. Dan jangan sampai anakku lahir tanpa ayah di sampingnya. Jauh di dalam lubuk hatiku, aku sangatlah takut pernikahanku dengan Mas Hadi kandas. Aku takut Yenilah yang akan jadi pelabuhan cinta Mas Hadi selanjutnya. Dan aku pasti tidak akan sanggup melihat dan menyaksikan Yeni jadi istri Mas Hadi. Rumah Yeni yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumahku. Apa aku mampu menyaksikan semua itu? Menyaksikan mereka hidup bahagia,
bagaikan Romeo dan Juliet, sedangkan aku harus menyandang status janda dengan calon bayi di perutku. Aku takkan pernah sanggup, membayangkannya saja sudah cukup membuatku gila. Hari-hari pun berlalu seperti biasa. Mas Hadi juga masih bekerja di tempat yang sama, masih satu pementasan bersama Yeni. Tapi aku tidak begitu khawatir. Aku yakin dan percaya kepada Mas Hadi. Mas Hadi sudah berjanji tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Yeni. Mas Hadi berjanji akan menjadi suami yang baik, baik untukku, baik pula untuk calon anakku. Sekarang hidup kami terasa tenang, terasa aman, dan terasa damai. Semuanya sepertinya baik-baik saja. Dan aku tidak yakin selamanya akan baik-baik saja. Aku yakin apa yang Mas Hadi perbuat waktu itu, cepat atau lambat, akan menimbulkan masalah besar. Kita hanya tinggal menunggu kapan bom itu akan meledak. Tidak ada perbuatan yang tidak meninggalkan jejak. Sampai suatu ketika, badai itu benar-benar datang. Tepat 2 bulan dari peristiwa itu terjadi, Mbok Dami dan Yeni datang ke rumahku. Mereka meminta pertanggungjawaban Mas Hadi. Ya, Yeni positif hamil. Yeni hamil anak Mas Hadi. Aku seperti disambar petir di siang bolong. Aku benar-benar seakan tidak percaya dengan apa yang Mbok Dami dan Yeni sampaikan. Pertanggungjawaban seperti apa yang diharapkan Mbok Dami dan Yeni? Aku benar-benar hancur. Aku benar-benar tidak bisa berpikir. Haruskah aku berpisah dengan Mas Hadi dan merelakan Mas Hadi dengan Yeni? Pikiranku benar-benar kalut. Tak pernah terbayangkan sebelumnya akan benar-benar kejadian seperti ini. Aku pikir kebahagiaanku akan berlangsung lama. Ternyata aku salah. Akhirnya aku tanya kepada Mbok Dami dan Yeni, pertanggungjawaban seperti apa yang kalian inginkan? Mbok Dami dan Yeni sepakat bahwasanya Mas Hadi harus menikahi Yeni secara sah, baik secara agama maupun secara negara. Aku sama sekali tidak sudi jika harus berbagi suami denganmu, Yeni. Mas Hadi hanya diam. Mas Hadi diam 1000 bahasa. Mas Hadi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya aku dan Yeni saja perang mulut, perang argumentasi, mencari kebenaran sendiri. Kamu itu ya Jana, bener-bener perempuan yang tidak punya hati. Kamu itu pengen bahagia sendiri. Kamu ingin pernikahanmu baik-baik saja. Kamu ingin anakmu lahir lengkap dengan sosok ayah di sampingnya. Tapi kamu tidak pernah melihat keadaanku. Kamu tidak pernah melihat posisiku. Tertekannya aku, sedihnya aku, terlukanya aku. Semua itu terjadi atas kesalahanmu sendiri, Yeni. Kamu melakukan semua itu dengan sadar, dengan sukarela. Kamu serahkan kehormatanmu kepada laki-laki yang sudah beristri, menuntut agar aku mengizinkanmu menikah dengan suamiku. Sampai akhir hayatku, takkan kuizinkan Mas Hadi menikahimu, baik secara agama maupun sah secara negara. Takkan pernah kuizinkan, Yeni. Kamu itu benar-benar perempuan tidak punya hati, Jana. Tidakkah ada rasa iba di hatimu untukku? Bagaimana jika semua yang aku alami suatu saat nanti dialami oleh anak turunmu, oleh keturunanmu? Hukum itu ada, Jana. Kamu tidak takut semuanya suatu saat nanti akan berbalik ke keluargamu? Kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai korban ini? Di sini, di drama kehidupan ini, kamu adalah pelaku utama. Kamu adalah wanita yang telah dengan sadar merebut suamiku, merusak rumah tangga orang lain. Tidakkah kamu ingin meminta maaf kepadaku atas semua perbuatanmu kepadaku? Atas semua kesalahan yang dengan sadar kamu lakukan kepadaku? Aku tidak pernah merasa bersalah, Jana.
Karena cinta tidak pernah tahu jatuh kepada siapa. Karena semua itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Semua ini terjadi karena izin Allah. Jadi kamu jangan pernah menyalahkanku, Jannah. Semua ini mengalir seperti air. Kami terbiasa bersama. Itulah sebabnya tumbuh benih-benih cinta di antara kami berdua. Jangan pernah menyalahkanku dalam hal ini, Jannah. Aku sama sekali tidak bersalah. Kamu benar-benar keterlaluan, Yeni. Kenapa ada wanita sekejam ini, Yeni? Kenapa kamu tega berbicara seperti itu? Tidakkah kamu tahu betapa hancur dan terlukanya hatiku? Bukan hanya kamu yang hancur, Jannah. Aku juga hancur. Tidak perlu merasa paling tersakiti kamu, Jannah. Karena aku juga sakit. Tidak perlu kamu merasa paling terzolimi, Jannah. Karena aku juga terzolimi. Atas izinmu ataupun tidak, aku nggak peduli, Jannah. Tapi aku tetap akan menikah dengan Mas Hadi. Persetan dengan izinmu, Jannah. Aku akan tetap menikah dengan Mas Hadi atas izinmu ataupun tidak. Akhirnya Yeni dan Mbok Dami pulang tanpa berpamitan, tanpa mengucapkan salam. Mereka berlalu begitu saja dari rumahku. Aku hanya bisa diam, lemas, dan terduduk dengan segala yang membuatku tak bisa berpikir. Aku hanya bisa menangis. Mas Hadi hanya bisa diam sambil sesekali mengucapkan kata maaf kepadaku. Ya, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Tunggu kelanjutannya di part kelima ya teman-teman. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah Jannah akan mengizinkan Mas Hadi untuk menikahi Yeni? Atau katanya kemarin Mbok Dami berjanji ya teman-teman mau nikahin Yeni. Kok ujung-ujungnya malah seperti ini, ya kan? Di part sebelumnya kan Mbok Dami janji mau mencarikan jodoh buat Yeni. Yang penting Jannah mau tutup mulut, tidak membocorkan rahasia kemarin. Tapi apa yang terjadi? Ujung-ujungnya malah Mbok Dami ke rumah Jannah beserta Yeni untuk memohon pertanggungjawaban Mas Hadi. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan kisah ini jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Lanjut terus tonton part demi part pada judul Jannah. Oke, sekian dulu episode kelima ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami alur ceritanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.